Agama diajarin apa aja tuh di agama? Itu Bu, diajarin rukun sholat. Oh, rukun sholat ya. Berarti baik, kita baca doa terlebih dahulu ya. Kayak. Ratu kainnya Bu. Ya Kak, aku silakan dipimpin Ratu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, pada baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita presentasi dulu ya. Tes kehadiran. Ada yang hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua. Oke. Biar ibu pada kenal ya, Mbak, adik-adik sekalian. Ibu absen dari Lasmiatun. Hadir Bu. Oke, Lasmi. Ratu Humairo. Hadir Bu. Hadir. Risaliana. Hadir Bu. Oke. Itu siapa yang lagi main HP? Sela Sakila. Hadir Bu. Deviani Larissa. Hadir Bu. Siti Pandia. Hadir Bu. Oke, sudah hadir semua. Ya, luar biasa. Ini kelas apa nih? Kelas 9 apa? Baik. 9A ya. Kita sebentar lagi akan mulai kegiatan belajar mengajar kita. Ada yang tahu di sini kita akan belajar apa? Mari mengenal teknologi di kehidupanku Bu. Wah, betul sekali. Mari mengenal teknologi di kehidupanku. Ya. Nih, ibu kasih lihat nih. Nah, kita akan belajar mengenai mari mengenal teknologi kehidupanku. Nah, tujuan pembelajaran di sini itu yang pertama ada peserta didik dapat memahami teknologi ramah lingkungan dengan benar. Yang kedua, peserta didik menjelaskan prinsip teknologi ramah lingkungan dengan benar. Kemudian, peserta didik juga dapat menyebutkan 3 manfaat teknologi ramah lingkungan. Terus yang kemarin. Ya, kita lihat terlebih dahulu. Oke, di sini ada yang tahu ini gambar apa? Nuklir. Nuklir, ya, nuklir di sini betul. Kalian lihat ada yang berterbangan di situ, ada apa? Asap. Nah, ini termasuk ke dalam pencemaran udara. Nah, ini termasuk ke dalam teknologi yang tidak ramah lingkungan, ya, karena itu tadi apa yang dibilang itu benar. Dampak dari ini adalah pencemaran lingkungan, pencemaran udara dan lain sebagainya. Ya, kita next dulu. Kemudian, apakah kalian tahu apa itu teknologi ramah lingkungan? Ada yang tahu? Teknologi dari alam kan Bu. Iya, betul, dari alam. Contohnya apa bisa disebutkan? Sepeda Bu. Iya, betul, sepeda. Nah, kenapa sepeda termasuk ke dalam teknologi ramah lingkungan? Karena sepeda tidak memerlukan bahan bakar minyak. Gitu ya, karena itu masih sederhana. Oke, kita next dulu. Nah, untuk pengertiannya sendiri di sini, teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi ramah lingkungan yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekitarnya. Nah, seperti apa yang tadi disebutkan oleh Sela Sakila, bahwasanya sepeda termasuk ke dalam teknologi ramah lingkungan. Di sini juga selain ada sepeda ada delman, ya. Di sini juga ada delman. Kenapa delman termasuk ke dalam teknologi ramah lingkungan? Karena delman di sini tidak memerlukan bahan bakar minyak yang menyebabkan polusi udara, pemanasan global dan lain sebagainya. Ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Ya, coba di Sadiana jangan main HP aja, silahkan dibaca ya. Nomor 1. Refined artinya menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang aman. Oke, refine. Di sini yang artinya menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang aman. Nah, kemudian yang kedua, Lasmiatun silakan dibaca. Reduce artinya dapat mengurangi jumlah limbah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Nah, ya di sini
ada reduce juga yang artinya dapat mengurangi jumlah limbah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Nah, contohnya itu di sini adik-adik sekalian jangan menggunakan bahan-bahan yang berlebihan, terutama bahan-bahan yang sifatnya tidak ramah lingkungan ya. Kemudian untuk yang ketiga silahkan dibaca secara sakila. Yang ketiga yaitu reuse, artinya bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah menjadi limbah diproses dengan cara yang berbeda untuk digunakan kembali. Nah, di sini itu maksudnya berarti kita mendaur ulang limbah yang sudah tidak terpakai tapi bisa digunakan kembali. Contohnya apa? Misalkan limbah yang sudah tidak terpakai, aqua itu masih bisa kita daur ulang kembali. Misalkan buat mainan dari mobil-mobilan ataupun dan lain sebagainya gitu tuh. Intinya ketika barang itu tidak bisa digunakan kembali, jangan membuang limbahnya sembarangan supaya tidak tercemar lingkungannya ya. Kemudian nomor 4, silahkan dibaca Siti Fadia. Recycle artinya hampir sama dengan reuse, namun diproses dengan cara yang sama. Nah, berarti tadi sama aja prosesnya didaur ulang ya, didaur ulang. Kemudian nomor 5 Deviani, silahkan dibaca. Burung, oke, ibu aja berarti yang bacanya. Discovery, di mana di sini artinya pemanfaatan limbah untuk diproses demi memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, sekarang masuk ke ada refinis energi yang artinya dapat menggunakan energi dengan proses produksi. Nah, balik lagi ke tadi, kayak misalkan ke nomor 2 dan 3 gitu ya. Sama aja di sini juga kita tidak boleh menggunakan barang. Kemudian di sini juga ada contoh teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Oke, di sini yang pertama tadi apa? Delman termasuk ke dalam teknologi yang ramah lingkungan karena apa tadi? Tidak Dan tidak menyebabkan polusi udara ya. Kemudian di sini ada apa tadi yang disebutin Sela? Iya, ada sepeda juga termasuk ke dalam teknologi ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan bakar ya dan tidak menyebabkan polusi. Nah, di sini juga ada teknologi yang tidak ramah lingkungannya. Silakan dibaca Rasmiatun. 1. Kendaraan menggunakan bahan bakar minyak. 2. Tenaga ringan. Lanjut juga Bu. Cukup dulu ya. Oke, kendaraan menggunakan bahan bakar minyak ya. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak itu termasuk ke dalam teknologi tidak ramah lingkungan karena banyak dampak yang akan terjadi ketika kendaraan menggunakan bahan bakar minyak ya. Misalkan kayak tadi polusi udara, pencemaran udara dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada dampak dari teknologi tidak ramah lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara ya, yang dari tadi Ibu gaungkan ke kalian semua. Pencemaran udara itu penyebabnya adalah dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Oke, kita next dulu nih. Nah, di sini ada upaya penanggulangannya. Yang pertama, mengurangi kendaraan dengan ber-BBM menggunakan bahan bakar minyak. Ya, ini merupakan salah satu upaya penanggulangan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Terus kemudian yang kedua, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Ya, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Misalnya, kita next dulu. Oke, di sini juga ada manfaat dari teknologi ramah lingkungan. Oke, silakan Ratu Humairah dibaca Ratu. Iya Bu. Manfaat teknologi ramah lingkungan itu sangat efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam sehingga lingkungan pun dapat tetap terjaga dengan susah Bu melihatnya Bu. Oke, Ibu yang baca aja ya. Ya Bu, soalnya nggak pakai kacamata. Nah, manfaatnya di sini yang pertama, teknologi ramah lingkungan sangat efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan pun dapat terjaga dengan baik. Tuh, ya, ini manfaatnya kalau misalkan kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, ya. Kemudian yang kedua, Rasmiatun silakan dibaca Baik Rasmiatun. Ibu, teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi jumlah limbah agar tidak berlebihan sehingga bisa mencegah penyebaran lingkungan. Tuh, di sini juga teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi jumlah limbah agar tidak berlebihan sehingga bisa mencegah pencemaran lingkungan. Kemudian selanjutnya ada video, menonton video. Mau
dulu ya, nih videonya. Iya, setel ya. Teknologi ramah lingkungan. Dahulu, nenek moyang kita masih menggunakan lilin atau lampu minyak sebagai sumber penerangan di malam hari. Bepergian pun masih terbatas karena belum ada kendaraan yang menggunakan mesin. Tapi seiring perkembangan teknologi, lampu minyak diganti dengan lampu listrik yang lebih terang dan praktis. Bepergian pun menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya kendaraan bermesin seperti motor dan mobil. Kebutuhan listrik dan bahan bakar pun jadi lebih banyak. Sumber energi utama yang digunakan berasal dari energi fosil, yaitu batu bara dan minyak bumi, yang ternyata menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran dan pemanasan global. Jika tidak segera diatasi, masalah lingkungan ini bisa mengancam kehidupan di bumi. Kemudian pada pegel-pegel nggak? Silakan berdiri. Iya, silakan berdiri. Sekarang hadap kanan. Silakan pijit-pijit punggung temannya. Silakan pijit-pijit. Pijit-pijit. Dan turun. Oke. Boleh nggak Kak Ibu? Ya, pijit lagi, pijit halus-halus, pijit. Oke, sudah. Sekarang hujan turun. Sudah. Duduk kembali ya. Karena tadi sudah melakukan peregangan, berarti udah pada semangat lagi nih. Lagi. Sekarang kita akan melakukan percobaan ya. Kita melakukan percobaan dengan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kayak gini Habib, mulai. Ya. Ini kita bagi dua kelompok terlebih dahulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ya udah diganti. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nih, silakan dibaca. Silakan dipahami dulu, oke? Turun ke bawah, turun. Silakan dibentuk lingkaran terlebih dahulu. Silakan dibuka sesuai dengan petunjuknya ya. Ya Bu. Udah aja lah. Tuangin deh, tuangin. 2, 3. Harus seger. Semuanya sudah melakukan percobaan? Oke, sekarang yang mau presentasi kelompok mana? Kelompok 1. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, izin mempresentasikan hasil percobaan. Jadi, alat penjernih air adalah alat sederhana yang dibuat untuk menyaring air kotor agar lebih bersih sehingga lebih mudah difungsikan. Satu ya, wah luar biasa sekali. Nah, tadi udah Ibu kasih, kita sudah melakukan percobaan, terus tadi juga udah ada presentasi. Sekarang Ibu ada satu lagi hadiah untuk kalian ya. Apa Bu? Ada nih, lihat ya. Mau dong. Sebentar. Oke. Nah, di sini ada SI5. Iya. Jadi silakan kalian isi, kalian jawab. Waktunya 10 menit. Kalau sudah dikumpulkan bisa? Iya Bu. Bisa. Oke. Sekarang ya. Enggak ada PR ya. Sekarang kumpulin. Sudah? Sudah Bu. Sudah lewat dari 5 menit. Silakan dikumpulkan. Ya Bu. Oke. Bisa kasih Dara Sakila dan dari Larissa, Siti Fadlia, Risalia. Rangkaian kegiatan sudah selesai, kegiatan belajar mengajar. Jadi sebentar lagi akan kita tutup. Semoga ilmu yang dapat Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Jangan lupa dibaca lagi, diulas kembali di rumah ya. Dipelajari lagi mengenai apa tadi teknologi ramah lingkungan ya.
Ya, teknologi. Ya silakan satu orang untuk nyimpulin dari kegiatan belajar mengajar kita dari awal sampai akhir. Saya Bu, Siapa tuh? Lasmiatun. Oh, Lasmiatun, silakan Lasmiatun. Absen pertama. Ya. Jadi, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup kita. Meskipun biaya Tepuk tangan. Mantap sekali. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Lasmiatun. Jadi ketika kita menggunakan bahan-bahan teknologi ramah lingkungan, kita dapat mengurangi dampak-dampak dari teknologi yang tidak ramah lingkungan. Mungkin cukup ya, bisa langsung dilanjut ke baca doa. duduk siap. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau pada pulang-pulang, hati-hati di jalan, sampai rumah salamin ibu ke orang tua kalian ya. Bu, kalau lupa Bu. Kalau lupa nggak apa-apa, kalau lupa ibu maafkan ya. Terima kasih Bu. Ya silakan pada pulang, silakan pada pulang. Hati-hati di jalan, langsung pada pulang ya. Jangan pada mampir segala macam ya. Jangan beli sebelah segala